Apa itu permainan sondah? Sondah adalah sebuah permainan tradisional yang berasal dari Sunda yang biasa juga disebut sebagai engklek. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak perempuan dengan pola gambar berbentuk kotak-kotak berpalang yang dibuat di tanah. Setiap pemain memegang sepotong pecahan genteng atau batu pipih yang kemudian dilemparkan ke dalam kotak permainan. Pemain melompat dari kotak ke kotak berikutnya. Kotak yang berisi pecahan genting tidak boleh diinjak. Pemain dinyatakan kalah jika menginjak garis kotak atau bagian luar kotak. Nilai-nilai permainan sondah. Banyak sekali manfaat dan nilai-nilai yang diperoleh dari permainan sondah ini. Di antaranya yaitu melatih kemampuan fisik menjadi lebih kuat karena diharuskan untuk melompat-lompat. Selanjutnya, mengasah kemampuan bersosialisasi dengan orang lain dan mengajarkan kebersamaan. Dapat menaati aturan-aturan dan menghargai permainan yang telah disepakati bersama. Selain itu, juga dapat mengembangkan kecerdasan logika dan berhitung karena dalam permainan ini kita diharuskan berhitung dan menentukan langkah-langkah yang harus dilewati. Apakah saat ini permainan sondah masih dimainkan? Di zaman yang sudah modern ini, anak-anak lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan bermain game online pada gawai dan menonton video pada media sosial dibandingkan bermain permainan tradisional dengan teman-teman lainnya. Hal ini dikarenakan perkembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa yang sudah mulai mengenal dunia teknologi, terutama pada anak-anak. Salah satu efek dari era modernisasi ini adalah permainan tradisional menjadi hal yang asing dan mulai terabaikan di kalangan anak-anak saat ini. Contohnya, jika kita mendatangi sebuah sekolah dasar, kita akan lebih banyak melihat anak-anak bermain menggunakan gawai dibandingkan dengan memainkan permainan tradisional. Proses pembelajaran daring selama pandemi juga menjadi salah satu faktor pendorong adanya ketergantungan siswa-siswi sekolah dasar pada kegiatan berbasis aplikasi digital seperti gawai dan teknologi lainnya. Kurangnya sosialisasi dan pengenalan kembali terhadap permainan tradisional adalah salah satu faktor yang membuat permainan tradisional menuju kepunahan. Kenapa sih permainan sondah harus dipertahankan? Permainan tradisional merupakan warisan lokal yang harus dimanfaatkan untuk tumbuh kembang anak. Di antara berbagai permainan tradisional Sunda, permainan sondah merupakan permainan yang paling populer di kalangan masyarakat. Namun, permainan sondah sudah jarang dimainkan. Padahal, permainan ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah membuat anak bisa menggerakkan tubuhnya dan menjadi lebih sehat karena banyak bergerak. Selain itu, sondah juga merupakan permainan yang dimainkan dengan banyak pemain sehingga meminimalisir kemungkinan terbentuknya kepribadian individualis. Melihat banyaknya manfaat dari permainan ini, maka sudah selayaknya permainan ini dilestarikan. Solusi mempertahankan permainan sondah. Untuk melestarikan permainan sonda dapat dilakukan dengan berbagai hal. Seperti contohnya yang pertama melakukan culture knowledge, yaitu melestarikan kebudayaan dengan cara mengedukasikan informasi mengenai apa itu permainan sonda, serta bagaimana cara memainkannya dan menyebarkannya ke masyarakat, khususnya kepada anak-anak. Yang kedua, melakukan culture experience, yaitu melestarikan kebudayaan dengan secara langsung dan mewariskannya ke generasi muda selanjutnya agar keberadaan permainan rakyat ini masih dapat dijumpai di kemudian hari. Kemudian, yang ketiga, mengadakan sebuah kegiatan di sekolah dasar. Kegiatan ini bisa berbentuk ajang sosialisasi yang menyenangkan dengan memainkan dan mempraktikkan permainan sonda bersamaan agar anak-anak merasa senang dan tertarik hingga akhirnya kembali mengenal dan memainkan permainan sonda sejak dini. Kemudian yang keempat, sosialisasi kepada beberapa instansi atau sekolah dasar mengenai pentingnya untuk mulai memasukkan kurikulum tentang permainan tradisional ke mata pelajaran wajib, baik dalam mata pelajaran kesenian ataupun olahraga.
Kalau jatuh seperti ini kalah ya teman-teman. Kalau teman-teman berhasil mengambil batu, teman-teman boleh melanjutkan permainannya nih. Apabila saat melempar batu terkena garis, itu tandanya sudah saatnya untuk lawan bermain. Lama banget temanku. Minum dulu ah. Nah, apabila sudah ada pemain yang menaruh batunya di angka 9, itu tandanya ialah pemenangnya. Menang kalah santai dulu gak sih?